Om Swastiastu. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gloria Olivia dengan NIM 2230 2040 2059. Sini saya akan mengerjakan tugas UTS di mana terdapat soal metode grafik dan metode simplex. Yang pertama, saya akan melakukan penyelesaian metode grafik dengan soal seperti berikut. Seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue kering dan kue basah. Untuk membuat kue kering dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue basah dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue kering dijual dengan harga Rp1.000 per buah dan kue basah dijual dengan harga Rp1.500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue. Baik, berikut adalah penyelesaian dengan variabel keputusan. X adalah kue kering, Y adalah kue basah. Dengan fungsi tujuan, fxy sama dengan 1000x ditambah 1500y. Dengan fungsi kendala, 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 8000. Dan fungsi kendala kedua, 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 2000. Dengan syarat non-negatif, xy lebih dari sama dengan 0. Baik, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai maksimum dengan GeoGebra. Yang pertama, kita membuat persamaan garis dengan memasukkan kedua kendala. Kendala pertama, 20x ditambah 50y sama dengan 8000. Dan kendala kedua, 10x ditambah 5y sama dengan 2000. Berikut adalah persamaan garis. Langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah visible atau daerah penyelesaian dengan cara memasukkan 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 0 dan 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20x ditambah 50y sama dengan 8000 dan 10x ditambah 5y sama dengan 2000 dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Daerah biru ini adalah daerah visible atau daerah penyelesaian. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan titik pojok dengan cara intersect, lalu kita mengklik perpotongan antara garis ini dan garis ini, maka titik pojok pertama yaitu A, titik pojok kedua B, titik pojok ketiga C, dan titik pojok keempat D. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai maksimum. Dengan yang pertama kita menulis fungsi tujuan, yaitu f x y
sama dengan 1000X ditambah 1500Y. Lalu langkah berikutnya kita akan menentukan nilai maksimum menggunakan spreadsheet. Pertama kita tulis di sini titik. Sini kita masukkan fungsi tujuan f, x, y. Sini kita masukkan A, lalu di sini kita masukkan titik B, titik C, dan titik D. Lalu di sini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan pertama A, nol fungsi tujuan kedua B, hasilnya 200.000, fungsi tujuan kalikan dengan C 300.000, dan fungsi tujuan terakhir D. Rp240.000. Dapat kita lihat bahwa hasil yang paling maksimum yang dapat membuat kue peroleh adalah Rp300.000 dengan X atau kue kering 150 dan Y atau kue basah 100. Sekian video dari metode grafik. Berikut kita akan menggunakan metode simplex dengan soal baru. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, sebelumnya saya ingin menjelaskan metode simplex. Metode simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Biasanya ini digunakan untuk 2 variabel atau lebih. Berikut adalah langkah-langkah dasar metode simplex. Yang pertama, membuat model matematika dari masalah yang dihadapi dalam bentuk program linear. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan yang ingin dioptimalkan. Yang ketiga, menentukan kendala-kendala yang harus dipenuhi. Yang keempat, membuat tabel simplex. Yang kelima, membuat iterasi simplex. Yang keenam, menguji apakah solusi yang diperoleh sudah optimal atau belum. Baik, saya akan membacakan contoh soal. Rumah Makan Gloria adalah sebuah rumah makan keluarga yang memproduksi 3 jenis makanan dengan porsi sharing, yaitu coto Makassar, rawon, dan sate sapi. Ketiga produk tersebut memiliki keuntungan yang berbeda-beda per porsi, yaitu coto Makassar 7.000 per porsi, rawon 5.000 per porsi, dan sate sapi 12.000 per porsi. Rumah makan tersebut memiliki beberapa kendala dalam produksinya, yaitu ketersediaan bahan baku 480 kg per hari, ketersediaan tenaga kerja 300 jam per hari, ketersediaan mesin 240 jam per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan diproduksi setiap porsi produk adalah sebagai berikut. Coto Makassar 2 menit per porsi, rawon 1,5 menit per porsi, dan sate sapi 3 menit per porsi. Bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap makanan adalah sebagai berikut. Coto Makassar 3 kg bahan baku per porsi, rawon 2 kg bahan baku per porsi, dan sate sapi 4 kg bahan baku per porsi. Tentukan jumlah produksi coto Makassar, rawon, dan sate sapi yang harus dibuat oleh Rumah Makan Gloria untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan metode simplex. Baik, langkah berikutnya adalah penyelesaian di mana variabel X1 merupakan jumlah produksi coto Makassar, X2 jumlah produksi rawon, X3 jumlah produksi sate sapi.
Dengan fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan, Z-Max sama dengan 7.000 X1 ditambah 5.000 X2 ditambah 12.000 X3. Dengan fungsi kendala 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 480. Kendala kedua 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 300. Dan kendala ketiga 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 240. Dengan jumlah produksi yang tidak boleh negatif adalah X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah mengubah bentuk umum ke bentuk standar. Jadi, Z-Max sama dengan 7.000 X1 ditambah 5.000 X2 ditambah 12.000 X3 menjadi 1 dikurang 7.000 X1 dikurang 5.000 X2 dikurang 12.000 X3. Dengan fungsi kendala 3x1 ditambah x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 480 menjadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah variabel slack, di mana variabel slack adalah S1 sama dengan 480. Begitu juga dengan fungsi kendala 2 dan 3. Kita menambahkan variabel slack. Berikut langkah berikutnya adalah kita membuat tabel simplex, di mana kolom pertama var basis. Di situ ada Z itu untuk fungsi kendala, dan S1, S2, S3 itu adalah slack, dikarenakan pada tiga kendala tersebut didapatkan 3 variabel slack, maka di kolom juga kita akan membuat 3 variabel slack. Untuk Z itu adalah fungsi tujuan, kita masukkan ke baris pertama. S1 kita masukkan kendala 1, S2 kita masukkan kendala 2, S3 kita masukkan kendala 3, NK adalah nilai kanan. Setelah langkah berikutnya adalah kita melakukan iterasi. Yang pertama kita tentukan adalah kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Kolom kunci yaitu nilai negatif tertinggi, yaitu terdapat pada X3 atau minus 12.000. Baik, untuk menentukan baris kunci adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Dapat kita lihat pada indeks nilai positif terendah adalah 80, di mana ini akan menjadi baris kunci kita. Langkah berikutnya, kita akan menentukan nilai kunci, di mana nilai kunci ini adalah perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Di sini kita mendapatkan 3 sebagai nilai kunci. Baik teman-teman, karena kita sudah mendapatkan baris kunci, kolom kunci, dan nilai kunci, jadi variabel masuknya adalah X3 dan variabel keluarnya adalah S3. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita adalah menggantikan nilai lama dengan nilai baru dengan cara seperti ini. Saya akan tunjukkan pada layar. 2/3, 1,5/3 adalah 1/2, 3/3 adalah 1, 0/3 tetap 0, 0/3 juga 0, 1/3 tetap 1/3, 240/3 adalah 80. Jadi nilai baru tersebut kita masukkan kepada iterasi kedua. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari S1, di mana nilai lama dikurang dengan nilai baru X3 dikalikan dengan kolom kunci 0, 1/3, dan 80. Jadi ini dikalikan dulu dengan
kolom kunci, di mana kolom kuncinya adalah 480 dikurang 80 dikali 4, maka hasilnya adalah 160. Maka nilai baru tadi kita masukkan ke dalam tabel iterasi 2. Begitu juga dengan cara mencari nilai baru dari S2. Nilai baru tersebut kita masukkan pada iterasi 2. Terakhir, kita menghitung nilai baru Z. Baik, di sini kita sudah melihat bahwa tabel iterasi 2 sudah terisi semua, dan pada baris Z kita dapat melihat bahwa sudah tidak ada negatif, yang berarti solusi yang diperoleh sudah optimal. Dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengerjakan metode simplex dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi QM for Windows. Yang pertama adalah kita menekan linear programming. Titelnya terserah. Di sini saya tidak ngisi. Number of constraint-nya 3. Number of variabelnya 3. Dengan kasus maksimisasi, lalu kita klik OK. Lalu di sini ada tabel seperti ini. Yang pertama kita masukkan adalah maximize. Ini porsi tujuan ya teman-teman. Lalu kita isi X1 nya 7000, X2 2000, X3 12000. Constraint 1, X1 nya 3, X2 2, X3 4. Lalu constraint 2, X1 2, X2 1,5, lalu X3 3. Begitu juga dengan constraint 3, X1 nya 2, X2 nya 1,5, X3 nya 3. Constraint 1 nilai kanannya adalah 480. Constraint 2 nilai kanannya adalah 300, dan constraint 3 nilai kanannya adalah 240. Langkah selanjutnya kita akan menekan ini, slope. Muncul hasil seperti ini. Jadi solusi optimalnya adalah kita memproduksi 80 sate sapi dan rawon 0, dan coto Makassar juga 0. Jadi kita tidak memproduksi kedua makanan tersebut. Yang kita produksi hanyalah sate sapi dengan keuntungan maksimum 960.000. Lalu kita akan melihat iterasinya. Iterasinya sama seperti yang saya buat ya teman-teman. Dapat dilihat. Nah, di sini itu minus 1000 ya, karena belum diubah ke bentuk standar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya ucapkan maaf. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.